Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Manajemen Resiko Bencana. Di pertemuan ke-11 ini kita masih online ya, dan untuk mata kuliah ini insya Allah seterusnya akan online sampai dengan sebelum EAS. Nah, nanti di EAS, oh ya EAS-nya kan tugas ya kemarin ya, tugas yang video itu. Jadi kita sampai dengan EAS kita akan online terus insya Allah. Udah. Itu untuk minggu ke-11 ini kita akan membahas mengenai isu gender dalam manajemen bencana. Apa deh? Oke. Yang pertama, apa sih gender itu teman-teman? Gender itu kan yang seperti yang kita ketahui ada perempuan dan laki-laki. Nah, ternyata gender itu tidak se-light itu ya. Bahwasanya gender merupakan perbedaan peran, status, pembagian kerja yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Jadi gender itu nggak cuma berdasarkan jenis kelaminnya, tapi kita lihat dari pembedaan perannya juga, status, pembagian kerja yang telah dibuat oleh masyarakat. Nah, ada bentuk-bentuk perbedaan yang lain. Contohnya apa? Misal perbedaan warna kelas, kasta, warna kulit, etnis, agama, umur, dan lain sebagainya. Itu namanya adalah gender. Nah, gender ini berbeda dengan jenis kelamin. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa gender itu lebih kompleks daripada sekedar perempuan dan laki-laki. Gender itu adalah bentuk manusia, bukan kodrat. Artinya dapat berubah setiap saat. Nah, gender juga sebuah alat analisis yang dapat digunakan untuk membedah kasus untuk memahami lebih dalam sebab akibat yang menghasilkan kenyataan yang ada. Situasi dan permasalahan gender. Nah, pelabelan negatif atau stereotip ini terhadap perempuan biasanya ya, itu biasanya sering dianggap lemah. Kalau perempuan itu biasanya teman-teman kan dianggap lemah lembut, tidak bisa menjadi pemimpin. Terus perempuan biasanya dibatasi perannya dalam penanggulangan bencana. Perempuan biasanya lebih sering ditempatkan yang sifatnya domestik. Contohnya apa? Misal di bagian dapur atau merawat orang luka. Terus kalau laki-laki itu biasanya mengendalikan posko atau mendapatkan aksi bantuan dan lain sebagainya. Lebih ke fisiknya itu laki-laki ya. Dan perempuan itu biasanya disalahkan sebagai penyebab bencana dan memperburuk ketidaksetaraan peran gender dalam situasi darurat. Nah, itu biasanya pelabelan negatif terhadap perempuan. Lalu yang kedua adalah penomorduaan atau subordinasi gender. Biasanya perempuan itu dianggap selalu lebih rendah daripada laki-laki, sehingga menyebabkan kebutuhan perempuan sering diabaikan pada saat terjadi suatu bencana. Nah, bantuan itu biasanya orang-orang ngasihnya tuh apa sih? Biasanya kan tenda, terus alat masak dan lain sebagainya. Tapi untuk kebutuhan primer perempuan, contohnya misal pembalut ataupun alat kesehatan reproduksi lainnya biasanya tidak diperhatikan oleh pemberi bantuan. Bahkan biasanya perempuan lansia itu tidak mendapatkan bantuan juga sesuai kebutuhannya. Nah, itu yang menjadikan perempuan biasanya dijadikan sebagai permasalahan di sini dalam permasalahan gender di terhadap suatu bencana. Dan yang ketiga adalah peminggiran ekonomi atau marginalitas. Nah, biasanya perempuan itu kesulitan dalam mengakses bantuan jika terjadi suatu bencana karena bukan sebagai pemimpin keluarga. Lalu juga perempuan biasanya dirugikan. Nah, biasanya perempuan itu memang selalu dinomorduakan dalam hal apapun ya di sini. Nah, itu merupakan salah satu permasalahan gender yang ada dalam situasi bencana maupun resiko bencana. Nah, lalu di sini ada 3 pendekatan isu gender. Yang pertama adalah responsif gender. Nah, responsif gender itu merupakan merancang dan melaksanakan kebijakan dan intervensi yang mempertimbangkan kebutuhan dan perbedaan berdasarkan gender.
Contohnya apa? Yang pertama adalah perhatian pada kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tidak setara di tempat bencana. Memang kebutuhan perempuan kan di tempat bencana lebih kompleks ya daripada laki-laki. Mungkin laki-laki hanya sekedar butuh pakaian, lalu makan dan minum. Tapi perempuan enggak. Misalnya perempuan sedang haid, gimana caranya? eh, Dalam situasi bencana kan otomatis harus pakai pembalut ya, mau nggak mau ya, masa mau pakai daun. Itu pun kalau hal memang urgent banget karena tidak tersedianya, mungkin hal tersebut bisa dilakukan ya. Lalu yang kedua adalah bias gender. Nah, bias gender dalam manajemen bencana ini terjadi jika suatu kebijakan itu tidak mempertimbangkan perbedaan gender dan mengarah lebih ke ketidaksetaraan dalam bantuan dan perlindungan. Biasanya bias gender ini bisa memiliki potensi yang negatif karena dapat menghambat kemampuan dalam merespon bencana yang efektif. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, kurangnya perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan di tempat situasi bencana bisa menjadi sasaran kekerasan seksual, lalu kurangnya tempat perlindungan dan lain sebagainya. Lalu juga ada pengabaian suara perempuan dalam perencanaan dalam situasi bencana. Biasanya kan yang diajarkan mesti laki-laki semua ya. Karena untuk fisik memang laki-laki itu lebih mampu daripada perempuan. Tapi untuk berpendapat seharusnya sih wanita bisa lebih diutamakan juga ya, karena kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita lihat juga kebutuhan perempuan dalam situasi bencana itu sungguh sangat banyak sehingga perlu bantuan terkait hal tersebut. Lalu ada juga netral gender, berarti menciptakan kebijakan dan prosedur yang eh, tidak mengutamakan perbedaan jenis kelamin, jadi semuanya sama. Contohnya apa? Adanya penyediaan layanan dasar yang inklusif, memberikan fasilitas yang mumpuni dalam situasi bencana. Lalu acuan hukum untuk mengarus utamakan gender dalam penanganan bencana. Yang pertama adalah dari dokumen Interagency Standing Committee atau IASC, yaitu suatu perlindungan dan bantuan yang dapat diberikan secara darurat dan direncanakan implementasinya dengan cara memberikan manfaat setara bagi laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan dan juga lansia ya, melalui analisis kebutuhan kapasitas mereka. Nah, ini dilakukan oleh para kepala-kepala daerahnya, misal kadesnya yang terdampak bencana dan lain sebagainya. Lalu juga ada dari pasal 4 dan 11 UU nomor 7 tahun 84 tentang ratifikasi CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women, yang mengamanatkan dilakukan tindakan penegasan untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan. Lalu juga ada pasal-pasal lainnya. Bisa teman-teman baca sampai dengan keputusan Presiden tentang pengarus utamaan gender menurut Inpres nomor 9 tahun 2000. Nah, contoh kasusnya apa? Misal teman-teman tahu kan ada tsunami Aceh dulu tahun 2004. Mungkin teman-teman baru lahir ya. Baru umur setahun 2 tahun, bahkan baru ada yang lahir ya. Nah, korban meninggal itu lebih banyak teman-teman perempuan dibandingkan laki-laki pada saat tsunami Aceh tersebut. Karena pada saat terjadinya bencana tersebut, para perempuan ini lebih banyak bekerja dan merawat anaknya di rumah, sementara laki-laki itu menangkap ikan di laut kebanyakannya, sehingga perahu mereka tetap aman kalau di laut. Nah, perempuan ini di Aceh pada saat itu tidak dibiasakan untuk diajari berenang, berlari maupun memanjang dan menggunakan rok panjang, sehingga jika menggunakan rok tersebut, pakaian tersebut dapat mempersulit upaya dalam evakuasi. Dan juga ada gempa Jogja tahun 2006. Nah, korban meninggalnya lebih banyak perempuan. Kenapa? Karena pada saat kejadian itu banyak sekali perempuan hamil, melahirkan dan menyusui sedang berada di dapur. Dan juga ada perempuan yang berada di dapur sedang menyiapkan anak-anaknya untuk berangkat ke sekolah, karena kejadiannya itu pagi hari waktu itu. Nah, jika pun berhasil keluar rumah, para perempuan teringat pada anggota keluarganya yang masih ada di dalam, teringat lagi ke anaknya. Otomatis mereka masuk lagi sehingga menjadi korban seperti itu. Padahal waktunya sudah sangat mepet. Nah, pembagian peran dan perilaku yang diilustrasikan dalam dua kasus tersebut
membuat perempuan itu memikul peran besar dan tanggung jawab yang lebih besar dalam hal keselamatan anggota keluarganya daripada laki-laki. Karena biasanya laki-laki kan berpikir dengan otak, tidak dengan perasaan ya, berpikir dengan logika, sehingga mereka lebih mengutamakan dirinya sendiri meskipun tidak mayoritas ya, ada yang seperti itu. Seperti itu teman-teman untuk hal pembahasan terkait isu gender dalam bencana kita. Nah, di sini ada tugas untuk teman-teman. Teman-teman bisa buat essay yang menjelaskan situasi permasalahan gender laki-laki dan perempuan pada manajemen bencana. Ini kurang ya. Terus teman-teman bisa bikin minimal 3 halaman dengan persyaratan sebagai berikut. Lalu formatnya ini diubah ya, genap 25-26. Nah, dalam essay tersebut kalian bisa jabarkan dulu tentang bencananya seperti apa, lalu kalian analisis dengan teori yang ada dan dikasih kesimpulan di akhir. Lalu diupload, sekarang kan tanggal 4. Teman-teman bisa upload paling lambat hari Minggu, tanggal 10 Mei. Seperti biasa jam 12 malam maksimal melalui link tersebut ya. Nanti bisa diklik lalu search kelasnya, kalian kelas A atau kelas B, silahkan diupload ke sana format PDF. Nah, jika terlambat bisa mengurangi kesempurnaan nilai. Begitu aja teman-teman untuk pertemuan ke-11 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.